Halo teman-temanku semuanya, perkenalkan nama saya Sartika Rizkyana. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Dan sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya videonya ini. Taksonomi dalam kenyataan. Dan apa itu taksonomi? Taksonomi adalah adanya tingkatan-tingkatan yang tersusun dengan baik dari yang paling atas atau umum ke paling bawah atau khusus. Tingkatan-tingkatan ini kemudian menyusun hubungan antara satu leksem dengan leksem lainnya. Taksonomi merupakan hubungan tata tingkat berlapis. Hubungan unsur-unsur taksonomi disebut dengan taksonome. Hubungan di dalam taksonomi merupakan hiponimi berlapis. Taksonomi adalah subbagian dari hiponimi yang berkaitan dengan makna superordinatnya dalam hal-hal tertentu. Menurut pendapat Kras pada tahun 2004, halaman 150. Hiponimi. Hiponimi secara sederhana, hiponimi dapat dipahami sebagai relasi makna yang menunjukkan hubungan antara superordinat dengan subordinat. Hubungan itu dapat bersifat vertikal, yaitu superordinat atau hiperonim, dan subordinat atau hiponim. Hiponimi maupun meronimi masuk ke dalam relasi makna paradigmatik dan berdasarkan konsepnya keduanya termasuk dalam sistem konferensi penyertaan. Maka bila ditilik berdasarkan bentuknya, keduanya termasuk dalam konfigurasi hierarki bercabang. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang taksonomi dalam kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Pengelompokan makna dalam bahasa sehari-hari, misalnya pakaian. Apakah termasuk di dalamnya jam tangan dan parfum? Lalu bagaimana menentukan kata unik yang dianggapnya sebagai pemula? Bagaimana misalnya menentukan kata di atas peringkat dasar untuk pakaian dari mana ditentukan? Seperti contoh pada nomor 1, 2, dan 3. Hierarki meronimi. Khusus atau spesifik merupakan jenis kata yang bersifat umum atau general. Secara sederhana, meronimi membahas sesuatu bagian dari yang lain tetapi bukan termasuk hiponim atau hipernim. Meronimi yakni hubungan bagian keseluruhan. Misalnya rumah, cangkup unsur-unsur tembok, atap, pintu, jendela, pondasi, dan yang lainnya. Perbedaan meronimi dengan relasi hipernimi-hiponimi terletak pada kesatuan unitnya. Meronimi merupakan klasifikasi hierarkis dalam leksikon yang merupakan relasi makna bagian dengan keseluruhan. Meronimi menurut Kras pada tahun 1986, halaman 159 adalah hubungan semantik antara suatu benda leksikal yang menunjukkan suatu bagian dan yang menandakan keseluruhan. Pendapat Kras tersebut dapat diinterpretasikan bahwa meronimi merupakan hubungan semantik antara unsur-unsur leksikal yang menggambarkan hubungan bagian dan keseluruhan. Serupa dengan ini, hiponimi konsep meronimi juga menggambarkan hubungan superordinat dengan subordinat. Sebagai contoh, simaklah bagan berikut. Konsep hierarki meronimi. Hierarki meronimi termasuk hierarki hubungan yang bercabang.
Dan di sini contohnya dari badan seperti pada gambar berikut. Meronimi dapat dianalisis dengan bantuan formula X adalah bagian dari Y. Contohnya adalah atap Berenomini dengan rumah. Menurut Sid pada 2009 juga merumuskan dengan formula X is part of Y or Y has X. Contohnya A. Kata tangan, kaki, kepala, perut, paha, betis, dan sebagainya merupakan meronim atau bagian dari kata tubuh. B. Kata roda merupakan meronim dari kata kendaraan. C. Kata akar, batang, daun, bunga merupakan meronim dari kata tanaman. D. Kata lidah, gigi, bibir merupakan meronim dari kata mulut. E. Kata keyboard, monitor, mouse, CPU dan merupakan meronim dari kata komputer. Peringkat meronimi. Peringkat meronimi dalam taksonomi dan meronimi terletak pada tidak adanya peringkat berlaku untuk umum pada meronimi. Meronimi jasa seperti dilukiskan itu tidak memiliki ciri khusus karena tidak ada kesamaan pola pikir. Untuk lutut berkorespondensi dengan siku, telapak kaki dengan telapak tangan, jari kaki, jari tangan, dan seterusnya, tetapi tidak meluas bagian badan lainnya. Kekosongan leksikal. Dalam suatu tata tingkat, peringkat taksonomi untuk peringkat pemula sering tidak ada namanya. Di sana terjadi kekosongan leksikal. Umpamanya, bagian dari pociteh mengundang pertanyaan di mana pipanya, pegangannya, dan tutupannya itu bersambung di kata sendok yang punya dua bagian, salah satunya disebut pegangan. Perbedaan hierarki meronimi. Hierarki dari meronimi dan taksonomi berbeda, yang mana taksonomi merupakan hubungan hierarkis, keterkaitan antar kata yang berkenan dengan klasifikasi atau kategorisasi subordinat terhadap subordinat yang mencakupinya. Meronimi lebih menekan pada seberapa pentingnya bagian menjadi keseluruhan. Dalam meronimi, sebagian urutan tata tingkat dapat diperdebatkan. Misalnya, apakah tangan bagian dari badan atau dari bahu? Bagian-bagian dari mesin misalnya. Lebih mudah untuk susunan hierarkis bagian-bagiannya. Tidak banyak perbedaan dengan hiponimi. Konsep meronimi ini juga kaya akan terminologi teknis. Apabila dalam hiponimi superordinat disebut hiperonim, maka dalam meronimi disebut holonim. Sementara itu dalam hiponimi subordinat disebut hiponim, maka dalam meronimi disebut meronim. Hubungan antar sesama meronimi disebut komeronim. Keras menyebut dengan sister part. Keras mengklasifikasikan dengan lebih jauh mengenai variasi antara superordinat dan subordinat dalam meronimi. Dalam variasi ini dikenal adanya terminologi kanonikal dan fakultatif. Kanonikal adalah yang menyatakan penting, resmi, dan tidak boleh tidak. Sedangkan fakultatif adalah sifat yang menyatakan pilihan, permisif, dan boleh ada, boleh tidak. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Thanks for watching. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.